back to the show. Yap, selamat datang selamat Yes, datang. kita selamat datang. Kita di Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik pastinya ya. Kayak biasa ada Seditan Sudiro dengan kemeja pantainya. Nah, aku kemeja putih aja deh. Kayak ya. Bu Guru seni. Enggak dong, gue Enggak ya? udah fashionable gini lo bilang guru seni. Guru Kan kesel banget gak sih gitu kan. Oke, ada aku juga untuk Kak Zita di sini yang bakal nemenin kalian semua. Kita berdua nemenin kalian 1 jam ke depan ya. Ya. Seperti biasa ada berita-berita dari Berita-berita dari dalam negeri Indonesia, maupun dari luar negeri bakal juga kita bahas bisa, pastinya yang masih gitu. berkaitan sama Indonesia. Yang jelas kali ini kita bakal ngebawain mengenai pesona desa terbersih. Iya, lagi-lagi Desa Penglipuran. ya, ini di Indonesia, di Penglipuran. Di mana tuh Penglipuran? Jadi gini, di dunia itu ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu Desa Penglipuran Bali. Ini berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan. Di antaranya Desa Wisata Terbersih versi majalah International Bombastic tahun 2017. Terus Kalpataru juga Indonesia Sustainable Tourism Award atau ISTA tahun 2017. Dan 3 besar untuk Green Destination dari Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation tahun 2019 sendiri ya. Dan saat memasuki desa ini, kalian sudah akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Bayangin, jadi masuk desa ini udah banyak tanaman hijau. Dan semakin kita masuk ke area pedesaannya sendiri, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan juga asri ya. Dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh area desa. Bahkan ketika kita lagi mengelilingi desa ini, itu ada aturan, yaitu dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi udara gitu kan. Nah, jadi kita juga bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki di sana. Nggak ada polusi soalnya. Dan selain itu, kita juga di sana dilarang membuang sampah sembarangan ya. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap radius 30 meter. Wih, keren. Radius 30 meter udah ada tong sampahnya di sana. ya bersih lah pokoknya. Bersih lah pokoknya. Kalau kalian ke Bali, taunya cuman Kuta, taunya cuman Ubud, Canggu, kali-kali lah kalian harus ke Penglipuran, lihat di Ada sana. desa Penglipuran ya. Ada desa terbersih di Bali. Jadi Yap. aku kecewa Bali sekarang kotor, Kutanya kotor gitu ya. Kamu mainnya kurang jauh, Asik. Balinya di situ-situ aja. Karena ternyata Bali punya desa, salah satu itu tadi yang udah disebutkan oleh Ditan gitu. Ya, ini bener banget. Dan selain itu ada juga di daerah Jawa tuh desa yang saluran airnya bisa dihuni sama ikan. Saking jernihnya, sehatnya, saking jernihnya bersihnya. itu juga ada. Jadi ekosistem di sana untuk hewan-hewan di airnya pun masih hidup. Ya, bener banget. Bisa. Tapi kali ini kita akan fokus ke desa Penglipuran di Bangli, Pulau Bali yang udah dapat award juga gitu kan. Betul. Nah, makanya kira-kira seperti apa sih desa wisata Penglipuran ini? Bakal kita bahas setelah yang satu ini pastinya tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ketemu lagi barengan sama saya Ditan Sudiro di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Nuka Aswita juga. Dan kali ini kita masih membahas mengenai desa terbersih nih. Ada desa Penglipuran yang lokasinya ada di Bangli, Pulau Bali ya. Betul. Kita kalau ngomongin Bali ini emang selalu menjadi perhatian ya, pasti menarik perhatian semua orang. Mulai dari masyarakat Indonesia sendiri hingga masyarakat mancanegara. Dan berkunjung ke Bali ini juga bukan sesuatu yang membosankan. Ini surga wisata lah di Indonesia. Bali itu punya banyak pilihan objek dan juga atraksi wisata gitu kan. Selain pantai, salah satunya adalah Desa Penglipuran. Dan Desa Penglipuran ini udah tersertifikasi cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Wow, lengkap. CHSE. Bahkan menurut legenda setempat, desa ini sudah ada sejak 700 tahun lalu, yaitu saat masih zaman Kerajaan Bangli. Cerita yang beredar juga menyebutkan bahwa desa Penglipuran sendiri merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan Kerajaan Gianyar. Sebagai desa adat sendiri, masyarakat desa Penglipuran ini amat memegang teguh ya tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun tersebut. Bahkan mereka juga masih menerapkan 2 hukum tradisional dalam bermasyarakat, yakni yang pertama adalah awik-awik atau peraturan tertulis, dan juga dresta atau adat kebiasaan yang tidak tertulis.
Bahkan kemampuan dalam mempertahankan tradisi ini membuat Desa Penglipuran menjadi desa yang sangat unik. Yap, betul banget. Nah, salah satunya ini kalau bisa kita lihat dari tata ruangnya nih. Nah, kalau di Desa Penglipuran ini juga memiliki tata ruang yang dikenal dengan Trimandala. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Utama Mandala. Ini biasanya diartikan sebagai tempat suci. Dan di tempat ini biasanya masyarakat Penglipuran melakukan kegiatan sembahyang. Yang kedua ada Madhya Mandala nih. Dan tempat ini merupakan pemukiman penduduk. Jadi biasanya barisan rumah di Desa Penglipuran ini menghadap barat dan timur, itu biasanya berhadapan, dan di tiap rumah pun terdapat tata ruang yang telah diatur oleh adat. Jadi tata ruangnya adalah sebelah utara dijadikan sebagai tempat tidur, tengah digunakan sebagai tempat keluarga, sedangkan sebelah timur dijadikan sebagai tempat pembuangan atau MCK. Dan bagian nista dari perkarangan biasanya berupa jemuran, garasi, dan juga ada tempat penyimpanan kayu. Dan tempat yang ketiga ini biasanya disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini merupakan kuburan dari masyarakat Penglipuran. Gitu guys. Yap, ini kalau di Bali masih kayak di Jawa gitu ya, nyebut arah tuh timur, barat, utara gitu ya. gitu. Oke, dan kali ini berkaitan dengan budaya perkawinan di Desa Penglipuran tersebut. Jadi dengar-dengar nih guys, di Desa Penglipuran ini adalah desa yang anti poligami. Ini emang keren. Masyarakat Bali itu masih ada budaya poligaminya soalnya. Gue setuju nih, gue dukung yang begini nih. Oke, jadi apa gue nyari jodoh di sana? Biar gue nggak dipoligami gitu ya. Jadi di desa ini, di Desa Penglipuran ada adat yang berlaku soal perkawinan, yakni pelarangan poligami terhadap para penduduknya. Adat melarang hal tersebut demi menjaga para wanita. Meskipun ada yang boleh melakukan poligami, namun ada sanksinya. Sanksi biasanya sih poligami akan ditempatkan pada tempat yang bernama Nista Mandala. Dan juga dilarang melakukan perjalanan dari selatan ke arah utara. Karena wilayah utara bagi orang Penglipuran adalah wilayah yang paling suci. Dan masyarakat Penglipuran juga pantang untuk menikahi tetangga di sebelah kanan dan sebelah kiri, juga sebelah depan dari rumahnya. Oke, karena katanya tetangga-tetangga tersebut sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Bagi warga yang ingin menikah dengan orang di luar Penglipuran bisa aja, dengan ketentuan bila mempelai laki-laki dari Penglipuran, maka mempelai perempuan yang dari daerah lain harus masuk menjadi bagian dari adat Penglipuran. Yang menarik adalah jika mempelai perempuan dari Desa Penglipuran dan laki-laki dari adat yang lain, maka bisa saja laki-laki tersebut masuk ke dalam adat Penglipuran. Dan hidup di Desa Penglipuran gitu ya, tapi tetap dengan konsekuensi laki-laki tersebut dianggap wanita oleh warga lainnya. Oh, kastanya ya ibaratnya ya, karena pendatang. Maksudnya tugas-tugas adat yang biasa dilaksanakan laki-laki itu adalah tugas para wanita, bukan tugas para lelaki, diambil dari adatnya. Oke, selanjutnya ada yang unik juga nih, hutan bambu yang dijadikan pelindung desa gitu. Jadi di sana ada hutan bambu yang melindungi desa, terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam nih. Jadi masyarakat setempat juga percaya ya millennials bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah aja, tapi juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Jadi itu kenapa hutan bambu di sana tuh juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Gitu. Oke, dan kita lompat ke budaya ngaben atau upacara kematian. Ini sama seperti di daerah lainnya yang ada di Pulau Bali. Jadi di Desa Penglipuran, masyarakatnya mengadakan upacara yang biasa disebut dengan ngaben. Di mana ngaben ini adalah suatu upacara kematian dalam rangka mengembalikan arwah orang yang sudah meninggal. Dan awalnya menurut kepercayaan orang Bali, arwah tersebut masih tersesat. Kemudian dikembalikan ke pura kediaman si arwah. Yang membedakan daerah ini hanyalah pada ritualnya aja. Jadi kalau daerah ini tuh ritualnya apabila orang Bali lain ngaben dengan cara membakar mayat, di Penglipuran mayat itu dikubur. Beda ya. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Penglipuran sebagai tanda hormat dan juga sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk. Mengingat daerah Penglipuran yang berada di daerah pegunungan yang jauh dari laut ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa abu jenazah yang telah dibakar ini harus dilarung atau dibuang ke laut, sedangkan bagi orang Bali menyimpan abu jenazah adalah suatu pantangan. Jadi solusi terbaiknya adalah dimakamkan, karena itu dia tadi, Desa Penglipuran jauh dari laut, ada di dekat gunung. Iya,
dia adanya dekat-dekat gunung gitu ya, gitu. Terus selanjutnya ini ada stratifikasi sosial. Jadi kalau di Penglipuran ini hanya ada satu tingkatan kasta yaitu kasta Sudra. Jadi di Penglipuran ini kedudukan antar warganya itu memang setara ya. Kayaknya kan kalau di Bali biasanya kan kasta per kasta tuh sangat dilihat banget gitu, dan ini nggak hanya satu kasta aja, jadi mereka semua disebutnya sederajat gitu. Hanya saja ada seseorang yang di sana nantinya akan diangkat untuk memimpin mereka nih, yaitu ketua adat ya. Jadi kalau untuk pemilihan ketua adat tersebut dilakukan 5 tahun sekali biasanya. Kalau kita kayak pemilihan RT RW gitu kali ya. Mungkin kayak gitu sama Tapi di ya. sana sebutannya ketua adat. Oke. Gitu. Dan ternyata kalau kita mau ke sana nih ada harga tiket masuk juga untuk bisa memasuki kawasan desa wisata Pelipuran ini. Kita perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk tiket masuknya. Harga tiket masuk untuk wisatawan lokal dan asing ini beda kayak biasa ya, dibanderol dengan harga yang berbeda. Dan tiket masuk untuk wisatawan asing sebesar Rp25.000 untuk anak-anak dan sebesar Rp30.000 untuk orang dewasa. Sedangkan tiket masuk untuk wisatawan lokal ini dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk anak-anak dan Rp15.000 untuk orang dewasa. Dan bagi kita yang membawa kendaraan roda 4, ini nanti akan dikenakan biaya juga untuk tempat parkir dan keamanan sebesar Rp5.000. Gitu ya. Bagus ya. Iya lah, ini mah murah lah. Asik. Gitu kan. Kalau untuk kalian secara di Bali gitu. Ininya murah, flightnya mahal. Iya. Ya maksudnya kalau udah nyampe Bali gitu kan tanggung gitu ya. Tanggung ya. Kalau untuk tidak melihat desa Penglipuran ini. Tapi gitu, gue pernah dengar memang, jadi di Pulau Bali itu ada beberapa budaya yang nggak dibakar tapi dikubur ya. Berarti ini nih salah satunya adalah desa Penglipuran ini. Iya. Untuk ini ya, untuk kebudayaan ngabennya ya. Pas Biasanya kan karena di sana matinya. kan karena memang notabene beragama Hindu ya, jadi kental adat budaya Hindu juga di sana gitu. Jadi memang pastinya kan kadang-kadang upacara pemakaman kita taunya ngaben gitu. Iya, ternyata ada bedanya juga. Ada gitu. beda. Ini Mungkin dia yang ini mereka warga-warga Penglipuran ini masih pakai paham mungkin ya. Yang lain gitu ya. Meninggal dimakamkan gitu. nggak Karena kan dia dibakar. katanya kan jauh dari lautan. Jadi katanya tuh kalau dibakar, Kan kita harus abunya larung. tuh dilarung, dan dia karena jauh dari Iya. lautan untuk menghindari yang hal-hal negatif, jadi dikubur aja. Iya. Ya Ibaratnya bagus kayak juga gitu. sih masih punya pikiran seperti itu ya. Tapi memang ini kalau dilihat dari foto-foto atau apa gitu, ini keren banget sih desa ini, benar-benar keren banget. Kebayang nggak sih ini kayak gitu. museum hidup, ini budaya sudah berjalan selama 700 tahun. Dan mereka Nggak ada masih perubahan. tetap bisa jaga sampai sekarang nggak terkontaminasi Betul, apapun. mereka masih ngejaga budayanya, bahkan mereka ngejaga udaranya dengan melarang kendaraan bermotor masuk ke wilayah desa mereka. Iya, bayangin dong. Kalau kita tahu maksudnya kayak di Bali sekarang kan apalagi budaya-budaya asing juga udah banyak masuk nih. Yap, bener Ya, banget. tapi kerennya desa Penglipuran ini Masih yang tadi tetap Dita bisa ngejaga bilang, ya. udah ratusan tahun tapi tetap sama gitu loh. Yap, Mereka ini- bisa jaga. Ini ibaratnya museum hidup kalau bahasa gue. Museum hidup, dan kita masih bisa lihat warga di sana hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari dan Betul adat sekali. budayanya juga gitu. Tapi itu ada yang unik tadi yang saya lihat. Jadi kalau misalnya menikah dengan pria dari luar, prianya secara kasta tetap kasta wanita. Jadi dia tetap Oke. mengerjakan, kalau misalnya ada upacara-upacara adat, dia tetap mengerjakan kegiatan wanita. Oke. Ibaratnya gitu, Tetap bantuan nggak ekstra. dibuang ya. Maksudnya masih Mm-mm. ada sedikit yang tetap memang Balinya tuh nggak kebuang. Betul. Gitu. Itu juga menjadi hal yang unik sih sebenarnya. Jadi pengen tambah ke Bali. Loh, gitu ya. Oke, tahan dulu anak muda, kita masih bakal ngebahas mengenai Tiket desa mana, Penglipuran. Tiket Bali, tiket Bali. Kita masih bahas mengenai desa Penglipuran setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi ya, dan kita masih sama Kak Azita di sini dan juga ada Dita Hai. Sudiro di sini, dan Yes. kita masih bahas tentang Desa Penglipuran Bali yang dikenal dengan desa paling bersih yang Desa ada di budayanya. Ini Bali. Budayanya juga oke. ini juga jadi wisata soalnya. Ih, sekarang udah dijadiin wisata. Terus kualitas udara, kualitas kebersihan di sana nggak usah ditanya. Betul. Karena bersih banget. Jadi kenapa banyak akhirnya wisatawan ini penasaran banget untuk Iya, karena mengunjungi mereka Desa berhasil Penglipuran. mempertahankan budayanya selama ratusan tahun juga kan. Betul. Nah, makanya penasaran juga sama kulinernya. Kita kan bakal ngebahas mengenai kulinernya nih. Benar. Yes, kuliner khas di Desa Penglipuran. Jadi desa wisata ini nggak hanya menyuguhkan beragam keindahan alam dan adat istiadat aja, melainkan tersedia juga beragam kuliner yang lezat di sana. Nih, contoh salah satunya adalah klepon ketela ungu. Nih gue kayak tahu nih maksudnya nih. Klepon ketela ini merupakan salah satu makanan khas dari Desa Penglipuran yang terbuat dari ketela ungu.
Camilan khas ini bisa kita temui di setiap sudut warung yang ada di desa wisata ini. Rasa dari klepon ungu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan klepon berwarna hijau yang ada pada umumnya di Pulau Jawa. Perbedaannya hanya pada bahan dasarnya aja, yang terbuat dari ketela atau ubi ungu gitu kan. Selain rasanya yang lezat, klepon ketela ungu juga mengandung serat, antioksidan, mineral, hingga vitamin B yang mampu membantu mengendalikan peradangan pada jantung dan pembuluh darah. Mengkonsumsi ketela ungu juga bisa membantu mencegah resiko tekanan darah tinggi ya guys. Terus juga bisa mencegah resiko arteriosklerosis, stroke, dan juga penyakit kardiovaskular lainnya. Ya, selanjutnya ada kuliner dengan nama, ini agak-agak lucu nih namanya. Loloh cem-cem. Loloh cem-cem. Loloh cem-cem. Bali emang suka gitu kan daerahnya, kayak ada nama jalan namanya Simpang Siur dan Monang Maning. Iya, ada nama Suka emak gitu. gue juga loh di sana. Oh iya? Sukawati. Oh iya, jalan dong. Gue bilang nih dulu kakek gue ngasih nama emak gue mungkin ini terinspirasi sama nama di Bali. Jadi Oke. benar-benar sama. Iya, Sukawati. Pasar dong. Jadi pas gue ke pasar itu ada tulisan Sukawati, gue foto gue kirim ke emak gue. Nama lu terpampang tapi di pasar. Oke, ini kuliner selanjutnya namanya tadi loloh cem-cem. Bahasanya gimana ya? Loloh Loloh cem-cem? cem-cem. Cem-cem. Cem-cem kan. Iya gitu kan. Nah, jadi nggak hanya cemilan aja. Jadi kalau kalian nanti berkunjung ke Desa Panglipuran, jangan lewatin juga nih untuk bisa mencicipi. Kalau ini minuman ternyata ya, yang namanya loloh cem-cem. Gue pikir makanan guys, ini minuman guys ya. Jadi minuman ini merupakan minuman tradisional khas Bali yang banyak banget dijumpai di desa wisata Panglipuran. Karena memang minuman ini dikonsumsi sehari-hari nih oleh masyarakat setempat untuk menjaga stamina tubuh. Minuman ini biasanya berbahan dasar kunyit dan juga temulawak, serta menggunakan daun cem-cem atau yang bisa disebut dengan kedongdong hutan. Oh my godness, oh kedongdong ternyata millennials. Dan dari rasa loloh cem-cem ini sedikit asam nih dan juga ada rasa pahit, tapi memiliki khasiat yang bagus banget untuk tubuh kita katanya. Dan kebanyakan wisatawan yang mencicipi minuman ini katanya sih akan ketagihan gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya juga kita punya kuliner yang menarik lainnya, ada namanya lucu juga nih, mujair nyat-nyat. Oke, mujair kenapa jadi nyat-nyat? Enggak. Jadi ternyata ini makanan tradisional yang berbahan dasar ikan mujair atau ikan nila yang digoreng nantinya setengah kering, kemudian dibumbui dengan bumbu rasa genep. Apalagi tuh genep ya. Jadi bumbu rasa genep sendiri ini merupakan bumbu khas Bali yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan kemiri. Nah, nanti mujair nyat-nyat ini biasanya dilengkapi dengan buncis, pelecing kangkung, kacang goreng, dan juga sambal matang yang menambah kenikmatan dari makanan satu ini guys. Iya, ikan ya. Mujair. Iya, ikan. Ikan. Nah, ini selanjutnya ada lagi, ini kayak anak-anak zaman now ya. Kayak kalau anak zaman ada swag. Oh, bukan. SWAG ya, kan swag ya. Kalau ini suwek kalau ini ya. Suwek lu. Ini ada suwek gini. Ini adalah salah satu makanan khas dari desa wisata Penglipuran yang bisa dibilang paling unik sih dari makanan khas Penglipuran lainnya. Jadi namanya adalah suwek dan ini merupakan jenis makanan khas pedesaan dengan bahan dasar umbi-umbian dari jenis tanaman tropis, yaitu talas, yang juga merupakan tanaman endemik Asia Tenggara. Namun di beberapa daerah sendiri talas ini disebut juga sebagai tanaman porang. Cara pengolahan suwek sendiri ini menjadi makanan untuk camilan yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Cukup dibersihkan aja dan kemudian dipotong-potong dalam ukuran kecil, terus dimasak dengan cara dikukus sampai matang. Kemudian ini bisa langsung disajikan juga selagi hangat. Ini ada lagi nih fakta menarik tentang Pulau Bali, yaitu tentang GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang menjadi patung tertinggi kedua di dunia ya. Patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK ini terletak di Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan hasil karya pematung dari ini ya, Bapak Nyoman Nuarta yang sudah terkenal. Diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan September 2018 yang lalu, dan gue ingat banget ini pembuatannya dari tahun 2003-an udah dibikin kakinya. Patung ini menjadi patung tertinggi kedua di dunia, mengalahkan patung Liberty, dan juga menjadi patung tertinggi di Indonesia. Pembangunan patung ini memakan waktu selama 28 tahun. Oh, benar berarti ya yang gue bilang tadi ya. Oke, dan selanjutnya ini memiliki tol apung pertama di Indonesia. Iya, Bali.
Bali tuh ya kan. Nah, jalan tol Bali Mandara ini menghubungkan antara Benoa, terus Ngurah Rai Tuban dan juga Nusa Dua, dan ini luasnya terbentang sepanjang 12,7 km di atas permukaan laut. Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama yang ada di Pulau Bali, sekaligus merupakan jalan tol terapung pertama yang ada juga di Indonesia nih. Jadi selain itu, jalan tol ini juga termasuk jalan tol yang unik banget karena memang memiliki jalur untuk sepeda motor di sisi kiri dan juga kanan. Bener. Keren ya? Yang gue tahu sisi kiri sih, kanan. mungkin udah baru kali sekarang. Biar nggak padat kali. Biar dapat juga. Dapat juga. Iya, jadi tengah-tengah mobil gitu. Iya, apa motornya bisa naik tol. Iya, Ini keren ya. unik. Dan selanjutnya ada juga informasi mengenai Subak Bali yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jadi selain memiliki desa terindah dan terbersih di Indonesia, ini Pulau Bali juga memiliki sistem subak yang dinobatkan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Subak sendiri adalah sistem pengelolaan sawah khas masyarakat Bali yang memadukan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Ciri khasnya berupa area persawahan yang berundak kayak tangga pada sengkedan ya. Kalau di Jawa itu pundan berundak. Dan sistem pertanian subak ini dianggap sebagai salah satu teknologi pertanian tradisional yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga penyediaan bahan pangan. Nah, ini juga informasi selanjutnya adalah tentang Pulau Bali yang 12 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai pulau terbaik oleh Destination Readers' Choice Award atau RCA. Yes, Pulau Bali ini merupakan pulau yang terkenal di mancanegara, karena itu ya nggak heran ya kalau Pulau Bali ini banyak banget dapat penghargaan gitu kan. Nggak heran kan? Nggak heran dong. Yap. Bali gitu loh, siapa yang nggak tahu Bali. Jadi kalau nggak heran banget kalau Bali itu dapat penghargaan A, B, C, D. Ya bangga. Ini 12 tahun loh, makanya nih. 12 tahun. Salah satu penghargaan yang pernah diraih oleh Bali adalah sebagai pulau terbaik versi Destination Readers' Choice Awards 2017. Dan kerennya, Pulau Bali sudah meraih penghargaan ini selama 12 tahun berturut-turut. Ini majalah populer Travel and Leisure juga menobatkan Bali sebagai pulau tujuan wisata terbaik pada tahun 2017. Dan Bali menempati posisi kedua sebagai pulau wisata terbaik dalam survei World's Best Awards 2018. Oke, itu tadi ya seputar Desa Penglipuran dan juga khususnya Pulau Dewata Bali, kebanggaan rakyat Indonesia Yap, dan semuanya. Ini orang-orang Bali lagi pada seneng soalnya kan udah dibuka ini nih apa sih, visa on arrival buat orang-orang asing. Iya, kayak Jadi lu kemarin dapet- teman aku dari Aussie, udah mulai Australia, berangkat dari semua. Perth udah bisa. Tadinya dia orang Bali sebenarnya, tapi nikah sama orang Perth gitu kan. Australia. Jadi kayak ya Allah, 2 tahun ini tuh aku nggak bisa ke Bali, kangen banget Bali karena biasanya Perth Bali tuh kayak udah Bolak-balik ya. iya bapak sesuka hati dia deh gitu. Dan Iya. ini kayak seneng banget, happy banget tapi gitu dia. tapi saat ini tuh yang rame masih yang Bali yang pokoknya itu yang di ujung-ujung tuh, lupa gue nama daerahnya, Bali Iya, Selatan itu masih sepi. Temanku yang tinggal di sana juga bilang sebenarnya masih sepi kok, Ah. gitu. Bali belum rame banget. Jadi gitu. Bali yang satu lagi, Bali Utara tuh Bali Selatan itu masih Ayo sepi. sini ke lu kalau mau kesini. Iya. Iya. Tiketnya sudah mahal lagi ya guys ya. Gitu. Bahkan ada yang mencapai 1 juta pas gue cek di e-commerce, salah satu e-commerce pembelian tiket itu kan gitu. Iya sih, kenapa nggak kayak dulu-dulu lagi tiketnya tetap Lebih murah ya. lebih murah. Kalau kayak gitu gue udah terbang kayaknya Ibaratnya kayak gitu ya. Ya itu dia tadi pembahasan kita mengenai desa apa namanya? Bali. Nah, Desa kebersihan, desa bersih. ya Desa Bali ini Lupa gue namanya. Penglipuran Bali, Penglipuran di Bali. wilayah Bangli, Pulau Betul. Bali gitu kan. Terus selanjutnya kita tinggalkan Bali dulu. Ini ada satu berita dari mancanegara yang bikin cukup aku waktu baca gitu ya. Ya gimana lu nggak mau miskin gitu, gaya hidup lu begitu. Oke, lu ceritain gitu. setelah yang satu ini ya. Setelah yang Salah satu ini ya. Jangan Oke. kemana-mana. Tetap di Hai Tetap Indonesia. Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih lebih baik. Hai Indonesia. Hai Kita millennials. balik lagi masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Lanjutin ceritanya gimana? Iya, jadi gini Tan, gue baca berita nih, ada katanya komunitas Lasape namanya. Ini tapi ada di Republik Kongo, Afrika. Ini viral di media sosial. Mereka tuh katanya terkenal komunitas ini ya, pilihan hidupnya tuh yang ekstrim. Ekstrim bukan berarti mereka makan apa-apa gitu, enggak. Tapi
Ya kita tahu kan ya, kondisi keuangan di negara tersebut kan masih bisa dibilang masih kurang, masih banyak warga yang miskin gitu kan. Nah, tapi komunitas LASAPE ini ya kan, yang singkatannya Société des susah. Bahasa Prancis ya, France. Société Ambigu. Iya. Ambigu dong. Ambigu. Susah bacanya. Ya pokoknya gitu, nanti ada tulisannya aja ya Persons guys ya. elegante. Ini lidahnya takut kepelintir. Elegant. Elegante. Ini gue people. kayak tahu deh, ini tuh ini ya yang penting mereka pakai jas, kacamata, Tahu nggak? emas-emas. Perlente. Iya, perlente. Dan kemana padahal utang di mana-mana. Tahu gue tahu, kayak Makan gue nasi tahu. pakai garam doang gitu Yang kan. pakai sepatu mewah segala macam Iya, kan. perlente lah gitu. Jadi mereka ini gaya hidupnya terkenal foya-foya, mewah, tapi sebenarnya miskin, banyak hutang. Mungkin Banyak tuh kayak di dia sosial pulang media. nih gitu kan, pakai baju mewah gitu dari head to toe gitu kan, ibaratnya gitu. Pulang mah gimana? Ini nasi tinggal kerak doang, pakai garam makannya. Ini unik sih, ini kalau kita bahas mengenai asal-usul LASAPE ini diyakini bermula di awal abad ke-20 Yap. di masa penjajahan negara Belgia Prancis di Kongo ya, di mana para budak Kongo ini bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas. Jadi di luar jam kerja, para pria Kongo ini mulai berpakaian seperti cowok-cowok Prancis yang fashionable, ditandai dengan pakaian berwarna-warni, pakai jas, kemeja, celana bahan dan segala macam ya, sepatu mewah, aksesoris juga lengkap kayak topi bowler, tongkat dan kacamata hitam. Gak ketinggalan mereka juga mengenakan pakaian kayak gitu tuh, biar mereka ngerasa keren dan mendapatkan energi serta kegembiraan juga. Nah, orang-orang ini disebut sebagai sappers atau sapeses sebagai perempuan ya. Dan pada saat itu LASAPE adalah bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Sapper sendiri menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya. Namun saat ini, LASAPE ini merupakan ideologi gerakan tentang menjadi bahagia dan elegan, bahkan jika seseorang sebenarnya kekurangan makan. LASAPE sendiri lebih dari sebuah subkultur, dan ini adalah bagian penting dari budaya Kongo. Bahkan para politisi dan musisi menghormati gerakan ini juga loh. Oke, nah tadi kan komunitas LASAPE. Kamu udah pernah lihat belum foto-foto mereka? Udah, jalan gue kayak bareng tahu deh gitu? dia yang mana. Gue greget deh nanti di sana. Greget. Tapi ada beberapa yang mirip dirimu. Botak-botak kan? Iya, botaknya dong. Tapi untungnya dirimu kan putih. Iya, mereka Nggak botak-botak. boleh rasis, nggak boleh Orang rasis. Afrika gitu Iya, kan. iya gitu. Keringetan-keringetan gitu, ya kan, pakai topi. Pakai parfum nggak ya dia? Tapi gue pernah lihat videonya. Iya, dan pakai kalung emas yang segede. Iya, dan mereka punya tukang jahit sendiri, teman-teman mereka sendiri. gitu, pakai bajunya warna-warni, perlente. Keren Dan sebenarnya. headline berita tuh jahat deh gitu. Tampil perlente padahal punya banyak hutang. Hidup miskin banyak hutang. Ini kadang-kadang nih jurnalis yang buat berita headline emang luar biasa, bikin orang clickbait gitu ya, jadinya kayak iya sih, tapi pas lihat fotonya gitu, ya juga sih dengan kondisi rumah yang seperti itu gitu kan. Oke, biarlah mereka seperti itu, yang penting kita jangan kayak gitu Jangan ya guys ikutan ya guys ya. Nah sekarang ada berita lagi, kita beralih ini ke Masjidil Haram, karena katanya di sini ada berita selanjutnya, rooftop di Masjidil Haram ini bisa atau siap untuk tampung jemaah. Nah, Kepresidenan Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci ini telah menyiapkan rooftop Masjidil Haram untuk jemaah umroh dan juga pengunjung Masjidil Haram. Ini berdasarkan arahan Kepala Kepresidenan Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Sudais ya. Dalam hal ini Kepresidenan menegaskan bahwa semua layanan yang diberikan untuk jemaah ataupun pengunjung Masjidil Haram untuk beribadah di rooftop dalam kesiapan penuh. Jadi, balkon yang nantinya menghadap ke area Ka'bah akan diperuntukkan untuk jemaah umroh, sedangkan bagian belakang untuk jemaah mungkin umum kali ya. Umum, iya. Nah, gitu. Nah, status operasional semua eskalator, elevator, dan sound system sepenuhnya juga udah siap dan diawasi langsung oleh tim khusus. Hal ini untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip teknis dan juga memastikan semua bebas dari kesalahan dan penggunaan teknologi terkini. Gitu. Yap, betul banget. Dan kali ini ada berita dari Pulau Sumatera, yaitu Kapolda Lampung yang memberikan penghargaan bagi warga yang melumpuhkan begal ya. Jadi Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiyatno meminta warga tak takut melawan begal. Pihaknya pun akan memberikan penghargaan bagi yang berhasil melumpuhkan perampok. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tengah ramainya pemberitaan terkait kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
yang sempat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan karena menghabisi nyawa 2 begal ya. Kapolda juga menyatakan bahwa sejak ia bertugas di Lampung, dia telah menggencarkan penindakan terhadap para pelaku kejahatan jalanan, terutama begal atau pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan kendaraan pencurian kendaraan bermotor maksudnya. Iya, aku tuh sempet ini deh. Sempet heboh kan? Heboh berita karena Kapolres Lampung mananya gitu yang menangani kasus ini gitu kan. Dia bilang korban ini udah melanggar hak asasi manusia karena udah melakukan tindak kekerasan. Dan yang dilakukan begal apa ya Pak? Apa gitu Pak yang dilakukan oleh si begalnya gitu. Kok ya jadi korban yang tadinya mau dibegal akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Ya, saya kan? lupa namanya, saya coba nyari tahu namanya, pokoknya bapak siapa gitu. Dia ya, tuh AKBP apa bukan gitu ya. si- Saya tidak mau menyinggung namanya. si korban begal yang juga menjadi pelaku pembunuhan, membela diri sehingga membunuh pelaku begal. Saya lupa namanya, kemarin saya baca artikelnya. Jadi dia itu sebenarnya lagi mau nganterin makanan dan minuman untuk kakaknya yang lagi ngejaga ibu di rumah sakit. Iya, dan pelaku begal itu 4, dia Ngikutin sendiri. dia Yang sendiri. akhirnya berhasil dia lumpuhkan 2 kan. Iya. 2 lagi pelaku begal Kabur. malah dijadikan saksi Ah, sama pihak kepolisian karena pelaku 2 begalnya ini terbunuh. Nggak habis pikirnya gini. Bingung itu nggak? kalau yang korban benar-benar jadi korban bagaimana Pak? Gitu Iya. kan. Kok malah dijadikan saksi atas temannya meninggal. Betul. Kadang-kadang saya suka heran Terus juga sama akhirnya hukum mungkin Indonesia. karena netizen juga berisik, masyarakat juga Oh, berisik the ya. power of netizen Indonesia tuh Aha. jangan main-main Akhirnya ya. dia restoratif justice. Jadi dia dibebaskan. Ya iya dong, gitu maksudnya kan di posisi dia kan saat itu gitu Bela ya. diri. Karena waktu itu kasus kayak gini di Bekasi juga ada. Akhirnya dibebaskan sama Polresta Bekasi Kota. Karena waktu itu dia memang membela gitu. Ya, bener banget. Waktu itu tuh kalau kata kepolisian yang bikin berat tuh karena dia menyiapkan pisau sama 2 orang yang dia bunuh. Tapi kayaknya namanya bela diri gimana? Sebenarnya bisa jadi pisau yang digunakan itu pisau bilik pelaku. Ah. Karena saat panik kan kita adali, kita ambil, kita yang Iya, serang. kalau kasus ini gitu. pisau dia memang bawa dari rumah. Ya, Disuruh sama adiknya apa untuk jaga diri di jalan? Ada di ya artikelnya. wajib. Kadang-kadang Gitu. wajar lah kita bawa itu karena Emang wajar. kondisi keamanan di Indonesia juga jadinya kita bikin takut Yap, gitu. bener banget gitu. Apalagi di Lampung. Makanya ini Nah, akhirnya enggak, kalau dia kan kejadian di NTB kan. Lampung. Ya. Nah, Lampung. makanya abis itu dia menjadi tersangka tapi akhirnya dibebaskan oleh restoratif justice. Iya, the power of netizen. Dan itu wartawan yang gue dengerin videonya gitu ya, nyinyir banget nanya, Pak. Masa sih Pak dijadiin tersangka, kan kalau dia dibunuh duluan gimana Pak? Itu begalnya nggak ngelanggar HAM. Tersangkanya siapa? Iya gitu. Kan kadang-kadang ya suka bikin liar. Dibolak-balik gitu. ya. Oh iya Pak, banyakin udah. makan deh Pak biar nggak liar ya gitu. Daripada riwo-riwo, kita we're gonna take a short break dulu. Jangan Ya, kemana-mana, tetap di tetap Hai di Hai Indonesia, Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hey, welcome back to the show, masih di Yap. Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik. Lo mau ini nggak? Dapat kerjaan yang nggak susah-susah banget, dibayarnya hampir 150 juta. Ya mau lah, siapa yang nggak mau? Kenceng langsung gue. Ada, jadi pekerjaannya ngasih nama, pekerjaan pemberi nama ini dibayar 144 juta. Hah? Cuman beri nama rupiah. doang Kasih gitu? nama doang. Bisa Ini lah. ada namanya Taylor A. Humphrey, dia perempuan 33 tahun yang pekerjaannya adalah memberi nama bayi. Dia sebagai pemberi nama bayi profesional. Bisa lah gue. Bisa lah ya? Bisa lah Jangan kayak gitu asal doang. tapi ntar asal lagi. Ya enggak lah gitu. Ini- Ya ntar nama lu gue pakai kali-kali lah gitu kan. Dia udah memberikan nama lebih dari 100 bayi pada tahun 2020 dan mengumpulkan lebih dari 150 ribu dolar Amerika Serikat. Itu sekitar 2,1 miliar. Jadi beberapa orang tua yang panik ini bahkan berani membayar sampai 10 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 144 juta ya, supaya Humphrey bisa membantu mereka menentukan nama yang sempurna untuk si buah hatinya. Ini pengusaha yang belum memiliki anak ini, si Humphrey, dia juga menyebut dirinya sebagai penulis dan pendongeng yang bersemangat. Dia ini mahir dalam branding juga dan pemasaran dan memanfaatkan media sosial. Humphrey sebelumnya bekerja sebagai macomblang, tukang jodoh-jodohin. Selain itu dia juga bekerja sebagai penggalang dana dan perencana acara atau event organizer ya. Iya. Tapi Humphrey mengatakan bahwa dia selalu terobsesi dengan nama anak dan akhirnya menemukan panggilan yang sebenarnya ketika mendirikan bisnis yang bernama What's in a Baby Name
pada tahun 2015. Jasanya ini tentu memberikan pilihan pilihan nama anak bagi para orang tua. Dan tergantung pada berapa banyak calon orang tua juga yang berani membayar. Layanan Humphrey sendiri ini mulai dari panggilan telepon hingga daftar nama yang dipesan lebih dahulu atau melalui booking oleh para orang tua juga yang pengen punya nama anak ya. Mereka juga bisa melakukan penyelidikan silsilah keluarga untuk menggali nama lama dalam keluarganya. Itu juga bisa. Wow, oke, boleh juga. Itu tuh si Miss Humphrey. Humphrey, Iya, keren. dia kan dulu juga sempat buat jadi pencarian jodoh ya. Iya, sempat jadi pelelangan juga dia. Miss, boleh nggak Miss bantu saya, Miss gitu. Nyari jodoh. Nyari jodoh. Soalnya di Indonesia adanya aplikasi Peduli Lindungi. Iya nih, Saya nggak ada. butuhnya perlu dilindungi. Iya. Oke, kita beralih lagi ya. Aha. Udah cukup memalukan diri sendirinya cukup. Oke, ini ada berita lagi, katanya ini ada yang mutusin pacarnya setelah dibelikan tiket pesawat ekonomi. Kasian. Ya Allah, Maunya bisnis. Mungkin pacarnya baru mampunya segitu kali. Ya, tapi bagus kan lah, udah dibeliin tiket. Daripada duduk di kursi pilot serem, nggak bisa Atau nyetir. disuruh di atas pesawatnya kan. Iya, ya atau lebih di kursi serem. Mbak Pramugari tau nggak, yang kursinya nggak ada bawahnya tuh. Iya kan, aduh ini kasihan banget sih. Ini jadi katanya kabarnya seorang wanita mengaku dia memutuskan pacarnya setelah ibu si pria menolak membayar penerbangan kelas 1 untuknya. Ia berpergian ke Cabo untuk liburan musim semi bersama pacarnya, orang tua, serta saudara kandung dan pasangan mereka. Gak banyak yang dibayarin. Namun ia mengatakan orang tua pacarnya membayar 7 penerbangan kelas 1 termasuk yang plus. Tapi perempuan ini dibelikannya malah tiket kelas ekonomi. Orang tua laki-laki ini justru mengatakan bahwa pacar anaknya ini sudah terbiasa di kelas ekonomi. Dan ia punya tiket pesawat kelas ekonomi gratis. Berarti kan gak dibeliin dong, Iya, gratis kan? gratisan juga. Jadi perempuan ini harus bersyukur. Yang penting masih bisa ikut. Seperti itu kata si ibu. Gue ngebayangin si ibu ngomongnya sinis gini. Ini ibunya orang udahlah Indonesia ya? Gini. Ya udahlah ya, kamu kan udah dibeliin saya tiket. Udah bagus udah ikut. biasa naik ekonomi gitu. Dan kebetulan saya punya gratisan. Itu sakit sih. Julid banget ya. Dan ini Julid. si ibu juga menambahkan bahwa mereka tuh tidak hanya meninggalkannya saat berada dalam antrian ekonomi yang panjang aja, jadi udah ditinggalin. Tapi ia juga kemudian harus membayar bagasi ketika sampai di meja check-in. Oh, bayar sendiri. Bayar sendiri juga. Si pacarnya laki-laki ini juga tidak ngebantu pacarnya ya. Pacar ceweknya itu saat diperlakukan seperti itu. Tapi ya musibah nggak nyampe situ aja. Jadi si wanita ini juga bercerita bahwa kru check-in mengatakan dia nggak boleh pergi. Kenapa? Nggak tahu, masalah di paspor mungkin. Kayaknya sih ini udah kongkong balik lagi sama si ibu. Jadi akhirnya dia putus dengan pacarnya di bandara ya. Kesel nggak boleh berangkat. Dan kemudian nih wanita ini juga disalahkan karena dianggap membuang uang keluarga si laki-laki. Bukan gratis deh. gratis. Ini kayaknya sih kalau gue jadi si cewek, gue juga akan mengambil tindakan yang sama sih. Kesel ya kayaknya. Kalau maksudnya gini, dari pacarannya lu udah ketahuan kan, nih si ibu lelaki kayak begini Nyebelin. nih. Lu nikah, nggak dikasih makan lo kayaknya. Jadi mendingan lu putusin. Dan cowoknya juga nggak bisa berbuat Cowoknya juga apa-apa nyebelin. kan. Nggak bisa berbuat apa-apa kan. Jadi kata emaknya deh gitu. Jadi ya udah, gue kalau jadi itu cewek juga gue akan Putusin melakukan ya? yang sama. Oke. Putusin lah. Ngapain lu ngeladenin itu laki yang masih Betul. begitu keluarganya Berikutnya kayak ini ada aksi unik dari seorang pria yang menggunakan rok di kota New York. gitu. Biasa di sana. Iya sih. Selama ini rok kan dianggap identik dengan wanita ya. Meskipun begitu, rok juga sebenarnya bisa digunakan oleh pria dan merupakan bagian dari fashion seseorang juga. Masih banyak kok anggapan miring tentang pria yang menggunakan rok meskipun sudah banyak juga yang menganggap hal itu biasa aja. Belum lama ini ada aksi seorang pria India di New York, Amerika Serikat yang sempat viral karena pria tersebut tampil percaya diri dengan menggunakan rok panjang warna-warni. Pria tersebut ternyata seorang koreografer yang tinggal di New York dan melalui uploadannya di akun Instagram miliknya, Jainil ini menunjukkan momen ketika dirinya menari diiringi lagu India berjudul Sami Sami. Selain menarik perhatian karena keahliannya saat menari, pria ini juga menuai pujian karena outfit yang ia kenakan ya. Dia juga memadukan rok tersebut dengan kuarta atau baju koko khas Asia Tengah. Gitu. Gak cuma di Amerika Serikat aja, gaya pakaian pria menggunakan rok juga marak terjadi di Korea Selatan. Jadi para idol pria maupun wanita di Korea Selatan telah menggunakan popularitas mereka untuk membuat pernyataan. Termasuk dalam hal tersebut ini adalah mematahkan stereotip gender. Iya sih. Di Eropa kan rok tuh buat cowok. Iya. Juga. Iya. Bahkan di Heels juga buat mereka sekarang. awalnya cowok, Bos.
Iya. Awal tuh untuk status sosial cowok, kalau usah di Yunani deh. Iya, Yang zaman dulu kan aneh-aneh sana lah, begitu pokoknya. kan. Kerajaan-kerajaan sekarang juga Itali masih itu. pakai kayak gitu kan. Di Inggris, Itali segala kita nggak macam. usah jauh-jauh, di Inggris aja masih sering Yang kita lihat. niup ini Mm-mm. alat musik. Keluarga-keluarga Inggris juga kalau di acara-acara tertentu masih kita lihat yang laki-laki Rok masih yang kayak pas selutut. pakai rok selutut itu. Rock Skotlandia. Iya, jadi ya mungkin kalau di sana sudah biasa gitu. Mungkin kalau di Indonesia melihat hal itu akan Kalau bencong. kalau kita lebih ke sarung ya. Kain sarung, Iya. cowok pakai sarung kain nggak apa-apa. Ya, beda Jong, tapi Gue mau jelasin doang. iya kayak sarung. Bedanya Kalau- di situ. Kalau lu dilihat lu pakai rok pasti orang gini, "Ih, bencong." Iya, udah gitu. pastilah. Mas, wignya lupa gitu. Roknya udah pakai, wignya belum mas. Itu gitu. dia. Nah itu tadi guys, tapi memang di beberapa negara hal itu menjadi hal yang wajar sih ya gitu, nggak dipermasalahkan gitu. Mm-mm. Fashion juga mungkin banyak yang menganggap sekarang kayak gitu. Yap, bener banget. Dan kita tadi sering udah ngebahas apa aja ya? Yang pertama tadi kan desa Penglipuran. Penglipuran, desa Bali. wisata bersih yang udah dapetin Iya. award sebagai desa terbersih di dunia ya. Terus Bali juga sempat mendapat beberapa penghargaan ya kan. Gue juga baru tahu bahwa ternyata patung GWK tuh patung terbesar kedua di dunia. Tapi emang gede banget tuh patung. Gede banget dan itu waktunya juga lama ya. 30 Nggak- tahun, 28 tahun Iya, pembuatannya sampai akhirnya sekarang kita bisa lihat sebesar itu. Gede banget, Gede asli. banget. Segede gaban. Gede gaban. Ya, di balik itu sih sebenarnya ada keinginan terselubung dari kita untuk pergi ke Bali tapi belum kesampaian. Yes, terus tadi kita di akhir segmen ini juga kita udah ngebahas mengenai penggunaan rok Rock di ini apa bagian apa oleh koreografer cowok. koreografer Di cowok. Terus Amerika tadi juga Serikat. rooftopnya Masjidil Haram bisa digunakan untuk jamaah umroh ya. Betul, dan barusan kita juga udah ngebahas mengenai pasangan yang putus gara-gara dibeli tiket ekonomi ya, bukan sama- tiket first class ya. Tadinya aku sempat underestimate tapi kalau dengar cerita itu aku ada di posisi cewek itu juga aku akan Sedih ya, melakukan hal sedih yang ya. sama sih, mendingan bye-bye, goodbye, bye-bye sama itu laki dan keluarganya. Mending tinggalin aja laki-laki kayak gitulah. Daripada dihitung-hitung nanti kamu aku udah bayarin makan sekian, bayar tolong. Yap, Kayak enak. itulah dia tadi fakta-fakta yang udah kita bahas, dan jangan lupa juga untuk protokol kesehatannya 6M-nya dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi satu lagi, kerumunan. menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Ya, kalau mau hidup bersama seperti biasa, Nuka sarankan untuk disahkan dulu guys. Jangan, buffalo kalau- gathering is not good ya. Enggak, it's not good apalagi untuk mental kalian. Oke, kalau kayak gitu kita berdua pamit. Yes. Nuka Azita pamit undur diri. Kita sendiri juga undur diri, kita ketemu lagi pastinya di sesi lainnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia. Lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.